Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patria Aklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Enggak, nanti untuk belok ke sini tunggu komando, untuk belok sini kita tunggu komando. Ya semua teman-teman kita kumpul dulu, baru kita belok. Pak, bilangin belok kirinya Mas, tunggu Pak. Tolong bilangin belok kiri. Kita tunggu teman-teman kita yang masih di belakang. Ayo ibu semuanya semangat, semangat. Tunggu sebentar, kita masih menunggu teman kita. Tahan dulu. Tahan. Sana. Ayo, udah kita mulai mengambil ke kiri. Ayo jalan, untuk jalan. Saudara, yang kedua, bolehkan dana pemerintah dan dikorupsi oleh ikut ini. Cukup banyak uang yang dikorupsi, sehingga negara kesulitan memprogramkan menjalankan program-programnya. Dana kedua, adalah rakyat yang jadi korbannya. Harga naik, bahan langka. Demikian. Oleh karena itu pada konsultan, kalau tadi poin 1 di mana di perjalanan, maka tinggal cukup harus dirampas. Oleh karenanya, mari kita terus tegak, terus bisa asal undang-undang rampasan dapat segera disahkan. Adalah yang ketiga, mengingat tugas beratnya KPK agar awak KPK, personil KPK perlu diperkuat agar tidak ada intervensi dari pengusaha, penguasa, pejabat, aparat, dan termasuk masyarakat umum. Saudara-saudara sekalian yang keempat, adakan transparansi hukum. Jadi, setiap persidangan harus bisa diikuti oleh masyarakat umum, terbuka, online. Apa maksudnya? Agar masyarakat umum bisa mengetahui jelek buruknya, salah benarnya, dan siapa yang terlibat. Itu yang penting. Dan terakhir, yang kelima, adakan birokrasi politik. Saudara, adanya keadaan kita seperti ini, ada sistem pemilu yang perlu diperbaiki. Terakhir, kita tetap harus bersatu dan mengembangkan ekosistem. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, konstitusional. Ya halo teman-teman Narpolitik, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sedang ramai diperbincangkan publik. Video yang beredar memperlihatkan aksi massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan tuntutan terkait polemik yang selama ini menjadi perdebatan publik, yaitu persoalan dugaan ijazah palsu yang dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo.
Dalam video ini terlihat suasana demonstrasi yang cukup besar. Massa membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar aparat penegak hukum bertindak tegas serta melakukan penyelidikan secara transparan. Aksi tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang mendukung langkah demonstran karena dianggap sebagai bentuk kontrol sosial. Namun ada juga yang meminta semua pihak menghormati proses hukum dan tidak terjebak pada opini yang belum terbukti. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kepada teman-teman semua agar menyikapi informasi yang beredar secara bijak, jangan mudah terprovokasi, dan tetap mengedepankan fakta serta mata yang dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita simak bersama bagaimana perkembangan isu yang sedang ramai diperbincangkan ini. Ya, video yang beredar menunjukkan kelompok massa melakukan aksi unjuk rasa di jalan raya. Dalam rekaman tersebut, spanduk besar bertulis tuntutan agar kasus yang mereka soroti mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Massa tampak menyuarakan aspirasi mereka secara terbuka dengan bentuk tekanan publik agar proses hukum berjalan transparan dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Isu yang terjadi sorotan utama dalam video ini adalah polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang sudah menjadi perdebatan selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana pihak terus menyikapi pandangan masing-masing, baik yang mendukung maupun yang meragukan. Di sisi lain, sejumlah lembaga dan pihak terkait sebelumnya juga telah memberikan penjelasan mengenai dokumen pendidikan yang dipersoalkan tersebut. Aksi demokrasi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki perhatian besar terhadap isu-isu yang dianggap menyangkut kepentingan publik. Dalam sistem demokrasi saat ini, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang selama dilakukan secara tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu demokrasi sering menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum. Menarik di video ini adalah munculnya klaim bahwa jumlah massa mencapai angka yang sangat besar. Klaim tersebut kemudian menjadi bahan diskusi di media sosial. Sebagian warganet menilai aksi ini sebagai bukti tingginya perhatian masyarakat terhadap isu yang sedang dikembangkan. Namun bagaimana lainnya mempertanyakan data dan jumlah peserta yang sebenarnya karena angka yang disebutkan dinilai perlu diverifikasi kembali. Di tengah situasi tersebut, perdebatan publik semakin luas. Banyak pengguna media sosial saling bertukar informasi, menyebarkan potongan video, hingga membuat berbagai analisis berdasarkan sudut pandang masing-masing. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana sebuah isu politik yang dapat dikembangkan sangat cepat dan di era digital yang mempengaruhi opini masyarakat dalam waktu singkat. Selain itu, isu seperti ini juga mengingatkan bahwa transparansi merupakan salah satu hal yang selalu diharapkan masyarakat daripada pemimpin maupun lembaga negara. Ketika muncul pertanyaan atau keraguan dari publik, maka penjelasan yang terbuka dan yang dapat diverifikasi akan membantu mengurangi polemik yang berkepanjangan. Di sisi lain, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap laporan atau aduan yang masuk tentu perlu diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat diterima oleh semua pihak karena didasarkan pada proses objektif dan bukan sekedar tekanan opini. Melihat perkembangan yang ada, banyak pengamat menilai bahwa isu ini tidak hanya berkaitan dengan satu individu atau satu kasus tertentu. Lebih dari polemik ini, juga mencerminkan tingginya perhatian masyarakat terhadap akuntabilitas, transparansi, dan penegak hukum di Indonesia. Karena itulah perdebatan mengenai isu ini terus muncul dan menjadi bahan diskusi yang tidak pernah benar-benar selesai. Sementara itu, pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait tentu diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada publik apabila diperlukan dengan adanya komunikasi yang baik. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih utuh sehingga tidak mudah terjebak dalam spekulasi dan asumsi yang berlebihan. Terlepas dari berbagai pandangan yang berkembang saat ini, satu hal yang pasti adalah pentingnya menjaga situasi tetap kondusif. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Namun perdebatan tersebut sebaiknya disampaikan melalui cara-cara yang damai, santun, dan menghormati hukum yang berlaku. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat disampaikan tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Ya, ada teman-teman kita yang berkomentar bahwa kalau memang benar, buktikan di pengadilan, jangan hanya ramai di media sosial. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa rakyat berhak bertanya, negara wajib memberikan jawaban yang jelas. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa yang penting proses hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa jangan sampai isu ini memecah belah masyarakat, semua harus berdasarkan fakta. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini mengenai aksi demokrasi yang kembali menyoroti polemik yang ramai di perbincangan publik. Apapun pandangan kita, yang terpenting adalah tetap mengedepankan fakta, menghormati proses hukum yang menjaga persatuan di tengah perbedaan dan pendapat yang ada.
Ya, bagaimana menurut kalian mengenai aksi yang terjadi di video ini? Apakah demonstrasi seperti ini dapat membantu mendorong transparansi atau justru memperpanjang polemik yang belum selesai? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika dan saling menghormati. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam